Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator akan membawa atau memimpin jalannya presentasi kali ini dengan materi pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sebelumnya, saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok B2, yaitu yang pertama ada Aulia Ramadhani, yang kedua Dimas Pratama, yang ketiga Muhammad Eko Aprianto saya sendiri, yang keempat Rizka Cutiara Waris Putri, yang kelima Siti Wulandari, yang keenam Sulma Haji Jaturidwana, yang ketujuh Taufik Asar Daniel, yang kedelapan Esabel Iwana Fitri, yang kesembilan Muhammad Raihan, yang ke-10 Putri Cinta Rahma, yang ke-11 Mutiatul Musyarofah, dan yang terakhir Titi Angeli. Baik, tanpa membuang-buang waktu, materi abstrak akan dibawakan oleh Isabel. Isabel, waktu dan tempatnya kami persilakan. Pengelolaan limbah cair rumah tangga. Buangan limbah cair yang bersumber dari rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik memberikan dampak negatif pada lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, maka perlu sesuatu upaya pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan. Untuk membuat instalasi pengelolaan air limbah pada kota besar dapat dilakukan dengan pengelolaan komunal. Hal ini dikarenakan di kota besar sudah sangat sulit mencari lahan untuk pengelolaan secara individu. Ya, baik untuk pendahuluan akan dibawakan oleh teman saya Dimas. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Pendahuluan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar dan diiringi dengan semakin merebaknya permukiman akan berpengaruh terhadap jumlah buangan limbah air yang ditimbulkan oleh aktivitas dalam rumah tangga. Kondisi perairan di kota-kota besar mempunyai kondisi yang sangat memprihatinkan. Pencemaran air sungai yang meningkat, khususnya pada sungai-sungai yang melintasi perkotaan dan permukiman yang padat. Hal itu disebabkan karena sampai saat ini, sistem pengelolaan dan pembuangan limbah rumah tangga di kota-kota besar masih menggunakan cara tradisional, yaitu mengalirkan secara langsung melalui saluran pembuangan menuju ke riol utama kota dan berakhir di pantai atau sebagai saluran pembuangan akhir. Akibat yang dapat ditimbulkan yaitu terjadinya kerusakan lingkungan pada tempat-tempat pembuangan limbah rumah tangga seperti sungai, rawa, dan perairan pantai. Demikian pula pencemaran pada sumur-sumur penduduk beserta sumber air lainnya sebagai akibat rembesan limbah rumah tangga baik dari saluran pembuangan maupun dari badan-badan air yang telah tercemar. Oleh karena itu, peran serta masyarakat serta industri atau kegiatan yang menghasilkan limbah harus menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Selanjutnya yaitu komponen pencemar air akan menentukan terjadinya indikator pencemaran air. Pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, dan kegiatan masyarakat lainnya yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lingkungan nantinya berpotensi terhadap terjadinya pencemaran lingkungan air. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Limbah adalah buangan tidak diinginkan karena tidak menghasilkan nilai ekonomis yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri dari rumah tangga. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut di atas memberikan dampak negatif seperti timbulnya pencemaran pada air sehingga berpengaruh pula terhadap kesehatan manusia.
Limbah domestik adalah limbah cair yang berasal dari masyarakat urban, termasuk di dalamnya kota dan aktivitas industri. Pada umumnya, limbah domestik mengandung sampah padat yang berupa tinja dan limbah cair yang berasal dari sampah rumah tangga. Menurut Gesam pada tahun 1976, limbah domestik mempunyai sifat utama antara lain yang pertama, mengandung bakteri, parasit, dan kemungkinan virus dalam jumlah banyak yang sering terkontaminasi dalam kerang-kerangan dan mandi di pesisir pantai. Mengandung bahan organik dan padatan tersuspensi sehingga BOD atau Biological Oxygen Demand biasanya tinggi. Padatan organik dan anorganik yang mengendap di dasar perairan, komponen organik akan terurai secara biologis sehingga kandungan oksigen menjadi kurang. Kandungan unsur hara, terutama komponen fosfor dan nitrogen tinggi, sehingga sering menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Selanjutnya itu mengandung bahan-bahan terapung berupa bahan-bahan organik dan anorganik di permukaan air atau berada dalam bentuk suspen. Kondisi seperti ini sering mengurangi kenyamanan dan menghambat laju fotosintesis serta mempengaruhi proses pemurnian alam atau self-purification. Kondisi tersebut di atas limbah tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, sarana rekreasi, budidaya laut, dan menurunkan kenyamanan atau amenitas. Adapun yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun peruntukannya. Kondisi ini dapat mengganggu ekosistem terdapat dalam lingkungan dan berpengaruh terhadap kualitas air. Kualitas air merupakan sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dengan beberapa parameter, yaitu ada parameter fisika, di dalamnya terdapat suhu, kekeruhan, padatan terlarut, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah parameter kimia, antara lain itu ada pH, oksigen terlarut, BOD, kadar logam, dan lain sebagainya. Serta parameter biologi yaitu keberadaan plankton, bakteri, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Kadar oksigen dalam air yang turun ini nantinya dapat mengganggu ekosistem perairan, sehingga proses fotosintesis dalam perairan tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga produktivitas air menjadi turun. Penurunan produktivitas ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas fitoplankton yang terdapat dalam air, sehingga rantai makanan dalam air pun menjadi terganggu. Kadar nutrin, sedimen, serta patogen dalam perairan juga berpengaruh terhadap kualitas perairan. Dengan pembuangan limbah cair rumah tangga tanpa melalui pengelolaan atau karena penggunaan pengelolaan limbah rumah tangga yang kurang bagus, maka kualitas air menjadi turun. Kondisi seperti ini nantinya sangat merugikan bagi pengguna air baku ini. Derajat keasaman atau pH dalam air sangat berpengaruh terhadap kualitas air. Semakin rendah nilai pH, makin tinggi derajat kesamaan pH 7. Menunjukkan nilai netral dan di atas nilai 7 air bersifat basa. Next. Pengelolaan adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan dan sesuai peruntukannya. Untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah, air merupakan salah satu faktor penting dalam ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup satu organisme. Bagi manusia dan hewan, air merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk pemenuhan air minum dan kegiatan lain. Sedangkan bagi tumbuhan, air diperuntukkan untuk pertumbuhan maupun percambahan dan penyebaran biji. Sumber daya alam dapat dipulihkan kembali dengan kegiatan konservasi sumber daya alam sehingga nantinya dapat bermanfaat kembali. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Baik, selanjutnya penyebab penyakit di dalam air yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan. Penyebab penyakit di dalam air dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, penyebab hidup, yaitu menyebabkan penyakit menular. Dan yang kedua, penyebab tidak hidup, yaitu menyebabkan penyakit tidak menular. Penyakit menular yang disebabkan oleh air secara langsung di antara masyarakat disebut dengan waterborne disease. Penyakit-penyakit ini menyebar jika kondisi lingkungan, pemukiman, atau sanitasi yang sangat buruk. Jenis mikrobia yang terdapat dalam air cukup beragam, antara lain karena virus, bakteri, protozoa, dan metazoan. Untuk lebih jelasnya, jenis agen dan jenis penyakit dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Next. Di sini bisa kita lihat ada jenis agen dan jenis penyakit. Di dalam jenis agen sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama, virus. Virus dikelompokkan menjadi 3. Rotavirus, jenis penyakitnya diare pada anak. Yang kedua, virus hepatitis A, jenis penyakit hepatitis. Yang ketiga, virus poliomyelitis, jenis penyakit polio. Untuk jenis agen yang kedua, ada bakteri. Bakteri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, Vibrio cholerae, jenis penyakit kolera. Yang kedua, Escherichia coli, jenis penyakit diare atau disenteria. Yang ketiga, Salmonella typhi, jenis penyakit tipus abdominalis. Yang keempat, Salmonella paratyphi, jenis penyakitnya paratyphus. Yang kelima, Shigella dysenteriae, jenis penyakitnya disenteri. Yang ketiga untuk jenis agennya protozoa. Protozoa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, Entamoeba histolytica, jenis penyakitnya disenteri amoeba. Yang kedua, Balantidia col, jenis penyakitnya balantidiasis. Yang ketiga, Giardia lamblia, jenis penyakitnya giardiasis. Untuk jenis agen yang ketiga ada metazoa. Metazoa dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, Ascaris lumbricoides, jenis penyakit Ascariasis. Yang kedua, Clonorchis sinensis, jenis penyakitnya Clonorchiasis. Yang ketiga, Dipicobotrium latum, untuk jenis penyakitnya Dipiloboratiasis. Yang keempat, Taenius saginata atau solium, jenis penyakitnya Taenasis. Yang kelima, Schistosoma, untuk jenis penyakitnya Schistomiasis. Next. Next, jenis-jenis penyakit di atas disebabkan oleh sanitasi air yang buruk. Oleh karena itu, harus segera ditangani dengan baik, sehingga jenis penyakit tersebut tidak menyebar. Dengan bertambahnya pencemaran air yang mengandung agen di atas, maka akan bertambah pula pencemaran air dengan kandungan agen di atas. Adapun peran air dalam terjadinya penyakit menular adalah sebagai berikut. Yang pertama, air sebagai penyebar mikroba penyakit. Yang kedua, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Yang ketiga, air sebagai vektor penyakit. Tabel di bawah ini adalah jenis parameter dan sumber pencemar yang terdapat pada lingkungan di sekitar kita. Dari tabel terlihat bahwa limbah domestik menimbulkan pencemaran yang bersifat fisik, biologi, dan patogen yang nantinya memberikan dampak negatif pada kesehatan manusia. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada jenis parameter dan sumbernya. Jenis pencemar, di sini ada sejenis pencemar, sumber tertentu, dan sumber tak tertentu.
Sumber tertentunya ada limbah domestik dan limbah industri. Sumber tertentunya ada limpasan daerah, pertanian, dan perkotaan. Jenis pencemaran 1, ada limbah yang dapat menurunkan kadar oksigen. Sumber tertentunya tidak ada dan sumber tertentunya juga belum ada. Yang kedua ada nutrien. Sumber tertentunya juga belum ada dan sumber tertentunya juga belum ada. Yang ketiga ada patogen, sumber tertentunya belum ada dan sumber tertentunya juga belum ada. Yang keempat ada sedimen, sumber tertentunya belum ada dan sumber tertentunya juga belum ada. Yang kelima ada garam-garam, sumber tertentunya juga belum ada dan sumber tertentunya juga belum ada. Yang keenam ada logam yang toksik, sumber tertentunya juga belum ada dan sumber tertentunya juga belum ada. Yang ketujuh ada bahan organik yang toksik, sumber tertentunya juga belum ada dan sumber tertentunya juga belum ada. Yang kedelapan ada pencemaran panas, sumber tertentunya juga belum ada, sumber tertentunya juga belum ada. Oke, next. Vektor atau pembawa penyakit yang terdapat di dalam air dapat berubah bentuk, berubah fase pertumbuhan maupun pertambahan banyak ataupun tidak mengalami perubahan apapun. Vektor yang tak kalah pentingnya adalah nyamuk seperti yang terlihat pada tabel bawah ini. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, 1, ada vektor Colicin, jenisnya Colicines fatigora, atau pipin, penyakitnya encephalitis, agennya virus encephalitis. Yang kedua ada Aedes, jenisnya Aedes aegypti, penyakitnya dengue, agennya virus dengue. Dan juga ada dengue haemomimagic fever, virusnya juga DHV. Yang ketiga ada Anopini, jenisnya ada Anopini spp, penyakitnya ada malaria dan agennya protozoa. Oke, next. Untuk mencegah semua kondisi di atas, maka perlu penanganan yang seksama, sehingga nantinya lingkungan mempunyai kondisi yang maksimal dan pencemaran dapat dicegah. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup, bahwa masyarakat mempunyai hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti bab 3 pasal 5. 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada pasal 6 disebutkan bahwa 1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedua, setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Bagi pengembang dalam kegiatan perumahan sesuai dengan lingkup wilayah dan menteri serta peraturan yang ada, terutama keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang jenis-jenis usaha dan atau kegiatan yang dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, dan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam kurung UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam kurung UPL. Maka perumahan harus menyusun dokumen pengelolaan lingkungan, yaitu dokumen upaya pengelolaan lingkungan dalam kurung UKL dan upaya pemantauan lingkungan dalam kurung UPL. Dokumen UKL dan UPL berisi tentang langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan pemantauan.
agar tidak merugikan kondisi lingkungan sekitarnya. Upaya sinergis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang komprehensif dan memuaskan, baik dari kelayakan teknis, ekonomis, sesuai maupun lingkungan. Melalui penyusunan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dalam kurung UKL dan UPL. Perumahan diharapkan dapat tersaji secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengolahan dan pemantauan lingkungan sebagai wujud nyata kepedulian pihak pemrakarsa perumahan terhadap kewajiban pengolahan dan pemantauan lingkungan untuk ikut mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Taufik Azhar Danial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Wulandari. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Permasalahan. Masih banyaknya limbah cair yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Seperti terlihat di kota besar seperti Semarang. Kurangnya penanganan air limbah rumah tangga tersebut diperkirakan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan dalam jangka panjang memberikan dampak buruk pada kesehatan manusia. Oke, untuk hasil dan pembahasan untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Putri Cintarama. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Hasil dan pembahasan untuk membuat instalasi pengolahan air limbah pada kota besar dapat dilakukan dengan pengolahan komunal. Hal ini dikarenakan di kota besar sudah sangat sulit mencari lahan untuk pengolahan secara individu. Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan cara pembuatan saluran air kotor dan bak peresapan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. A. Tidak mencemari sumber air minum yang terdapat pada daerah sekitar, baik itu air permukaan maupun air di bawah permukaan tanah. Yang B. Tidak mengotori permukaan air tanah. Yang C. Menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah. Yang D. Mencegah berkembangnya biaknya lalat dan serangga lain. E. Tidak menimbulkan bau. F. Konstruksi dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah diperoleh dan murah. 7. Jarak minimal antara sumber air dengan bak peresapan adalah 10 meter. Next. Selain hal tersebut, di atas saluran air kotor yang bersumber dari rumah tangga dibuat terpisah dengan saluran air hujan sehingga pada musim penghujan bangun pengolahan air tidak terjadi overflow. Pengendalian kegiatan dalam pembuangan limbah dapat membantu dalam upaya pemeliharaan lingkungan karena pengendalian merupakan upaya pencegahan dan atau penggulangan dan atau pemulihan. Adapun upaya pengendalian dapat dilakukan dalam cara 1. Inventarisasi kualitas dan kuantitas air dalam sumber air menurut sistem wilayah tata perairan. 2. Penetapan gelombang air menurut peruntukannya baku mutu air dan baku beban pencemaran untuk gelombang air tersebut serta baku mutu limbah cair untuk setiap jenis kegiatan. 3. Penetapan baku mutu limbah cair yang dibuang ke dalam air pada sumber air oleh setiap kegiatan dan pemberian izin pembuangannya. 4. Pemantauan perubahan kualitas air pada sumber air dan evaluasi hasilnya. 5. Pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencernaan air termasuk penataan mutu limbah cair serta penegakan hukum.
Oke, untuk pemateri terakhir akan dibawakan oleh Sulma serta kesimpulannya. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perlunya kajian pembangunan berwawasan lingkungan pada berbagai sektor, salah satunya adalah perumahan atau domestik, sehingga nantinya kondisi alam yang stabil dapat digunakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bagi industri pengembang pada sektor perumahan, hendaknya pembuatan kajian AM, DAL, UKL, dan UPL untuk kegiatan perumahan sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengendalian di atas dapat terlaksana jika kesadaran masyarakat tinggi untuk ikut membantu dalam pengelolaan limbahnya, serta diperlukan keterkaitan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah rumah tangga. Selanjutnya, kesimpulan. Dari analisis di atas, maka dapat disimpulkan perlunya pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan cara membuat saluran air kotor dan bak peresapan. Kedua, perlu membuat saluran air kotor yang bersumber dari rumah tangga dibuat terpisah dengan saluran air hujan sehingga pada musim penghujan, bangunan pengolah air tidak terjadi overflow. Yang ketiga, pengendalian kegiatan dalam pembuangan limbah dapat membantu dalam upaya pemeliharaan lingkungan karena pengendalian merupakan dan atau pemulihan. Yang keempat, kajian pembangunan berkesan lingkungan. Yang kelima, kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk ikut membantu dalam pengelolaan limbahnya serta diperlukan keterkaitan antara pemerintah dan masyarakat. 6. Kegiatan perumahan harus membuat kajian AEAL, KL, UPL. Yang 7, yang terakhir, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ikut membantu dan berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi adalah hasil presentasi dari kami. Saya sebagai moderator, bila ada salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.